Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi kerja kelompok kami tentang sistem komputer. Yang pertama akan disampaikan dan dijelaskan oleh Dewi Lestari Silalahi, yang kedua oleh Wahyu Mahendra, yang ketiga oleh Nanda Wahyu Haryanto, yang keempat oleh Hendrika Febrian, dan yang terakhir oleh Sinta Yunirma. Kepada Dewi Lestari Silalahi, kami persilahkan. Sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Umumnya, komponen yang ada dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu hardware, brainware, dan software. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit or CPU, memori dan peralatan input atau output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat menyimpan program dan data sewaktu keduanya sedang diproses. Peralatan input atau output bisa berupa keyboard dan monitor serta penyimpan seperti disket atau tab. Semua komputer baik yang berukuran kecil maupun besar pada dasarnya beroperasi dengan cara yang sama, sehingga dimungkinkan transfer data antara komputer yang berbeda sistemnya. Konsep ini disebut dengan distributed computing, sedangkan kemampuan dari komputer yang berbeda untuk berbagi file dan berkomunikasi disebut open computing. Fungsi sistem komputer: 1. Menginput data yang ada. 2. Memproses data yang telah masuk. 3. Menghasilkan data dari input yang telah dimasukkan. 4. Menyimpan data yang diperlukan. Penerapan sistem komputer di kehidupan sehari-hari. 1. Di bidang industri. Di bidang industri, komputer digunakan untuk mengontrol mesin yang digunakan untuk produksi perusahaan dengan kecepatan tertinggi. Contohnya untuk CNC hingga mesin serbaguna. Dengan sistem komputer, pekerjaan di industri tidak sesulit yang dibayangkan. 2. Di bidang niaga. Di bidang niaga atau bisnis, penerapan sistem komputer sudah jelas. Contoh mesin kasir yang menggunakan sehingga mesin bisa hanya dari ruang kerjanya saja. 3. Di bidang pendidikan. Sistem komputer biasanya digunakan untuk media bantu ajar. Selain itu, banyak alat laboratorium yang dilengkapi sistem komputer supaya pekerjaan lebih teliti serta bisa terhindar dari hambatan indera manusia. Alat riset kebanyakan juga menggunakan sistem komputer. 4. Di bidang bioteknologi. Alat-alat kultur yang ada di bidangnya kebanyakan menggunakan kontrol sistem komputer. Tujuannya agar ketelitian pekerjaan lebih bagus dan menjadikan ruangan lebih steril. Bahkan tidak sedikit perusahaan negara maju mengembangkan robot komputer untuk keperluan ini. 5. Di bidang militer. Sistem komputer juga sudah merambah ke bidang militer. Sistem komputer mengontrol pesawat angkasa dan pesawat terbang. Hal ini untuk mengatasi kesulitan kontrol, kebanyakan pesawat sudah mengadopsi tenaga komputer. Komponen-komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari 4 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, dan komponen komunikasi. Pertama, komponen perangkat lunak atau hardware komponen. Perangkat keras adalah sesuatu yang dapat disentuh. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, dan peralatan input or output. CPU sendiri terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, Arithmetic Logic Unit atau ALU untuk melakukan perhitungan. Yang kedua, Control Unit atau CU mengontrol pemrosesan instruksi dan perpindahan data dari satu bagian CPU ke bagian lainnya. Ketiga, Interface Unit atau BUS memindahkan instruksi dan data antara CPU dan perangkat keras lainnya. 2. Komponen perangkat lunak software komponen
Perangkat lunak tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Ada dua macam perangkat lunak, yaitu sistem software dan application software. Sistem software berguna untuk mengatur file, menload dan mengeksekusi program serta menerima perintah dari mouse atau keyboard. Sistem software biasa disebut dengan sistem operasi, operating system, sedangkan application software adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel. 3. Komponen data. Data komponen. Data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Inilah alasan utama keberadaan komputer. Data dapat berupa angka dalam berbagai bentuk. 4. Komponen komunikasi. Komponen. Komponen komunikasi terdiri dari hardware dan software. Hardware dalam komponen komunikasi terdiri dari modem atau network interface card (NIC) dan saluran komunikasi communication channel. Saluran komunikasi menyediakan hubungan antar komputer. Saluran ini bisa berupa wire cable, fiber optic cable, saluran telepon atau wireless teknologi seperti sinar inframerah, telepon seluler atau radio. Sedangkan modem atau NIC dalam komputer bertindak sebagai interface antara komputer dan saluran komunikasi. Software dalam komponen komunikasi digunakan supaya masing-masing komputer mengerti apa yang dikatakan oleh komputer yang saling terhubung. Software ini berguna untuk membangun hubungan dan mengontrol aliran data. Arsitektur komputer. Dari keempat komponen di atas, komponen hardware dan software bersama-sama membentuk arsitektur sistem komputer. Terdapat perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mengacu pada sistem dan bagian-bagiannya yang tampak oleh user, terutama programmer. Sedangkan organisasi komputer menggambarkan bagaimana bagian-bagian komputer diatur dan saling dihubungkan untuk merealisasikan arsitektur komputer. Starling pada tahun 1996 menyatakan bahwa arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak oleh seorang pemrogram, atau arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi sebuah program. Sedangkan organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor. Berdasarkan prosesornya, komputer digolongkan ke dalam 3 bagian, yaitu mainframe, mini komputer, dan personal komputer atau PC. Penggolongan ini dalam beberapa tahun mendatang akan semakin kabur dan mungkin akan hilang karena komputer mainframe dan mini mengalami perkembangan yang lambat, sementara komputer PC berkembang terus dengan pesatnya. Superkomputer. Superkomputer dirancang secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal. Pertama kali dikembangkan di bidang militer dan pemerintahan. Mesin ini dapat menganalisa dan memvisualisasikan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Para peneliti menyebutnya sebagai temuan terbesar pada bidang ilmu pengetahuan. Pada bidang bisnis, komputer jenis ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola dalam sejumlah data yang besar. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Wahyu Mahendra, yaitu yang B, ada mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Mainframe menyediakan sedikit waktu dan sebagian memorinya untuk setiap pengguna, kemudian berpindah lagi ke pengguna lain, lalu kembali ke pengguna yang pertama. Mainframe disediakan untuk banyak pengguna atau multi-user, dan setiap pengguna dapat menggunakan program yang berbeda pada saat yang sama atau multitasking. Komputer mainframe mempunyai CPU yang berada pada satu mesin sendiri, mempunyai perangkat penyimpanan, komunikasi di satu mesin sendiri, dan dihubungkan dengan banyak terminal yang terdiri dari keyboard dan monitor saja. Komputer jenis ini biasanya digunakan pada perusahaan yang berskala besar, seperti Kantor Pusat Penerbangan Nasional. Yang C, ada mini komputer. Mini komputer sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal,
Komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Komputer mini ditujukan untuk perusahaan yang tidak begitu besar tetapi juga tidak begitu kecil. Komputer mini cocok untuk perguruan tinggi yang hanya memiliki satu atau dua fakultas, pabrik yang produknya hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat. Komputer mini ini sekarang jarang dipakai karena lebih fleksibel menggunakan komputer atau PC dengan teknologi Local Area Network-nya atau LAN. Yang D ada personal komputer atau PC. Personal komputer atau PC atau komputer pribadi adalah komputer yang ditujukan untuk satu pengguna dengan satu pengguna program aplikasi pada suatu saat. Oleh karenanya, perangkatnya dapat diringkas ke dalam satu mesin saja. Komputer ini memiliki monitor, keyboard, dan CPU. Namun di dalam CPU ini sebenarnya tidak hanya terdapat prosesor saja, tetapi juga ada perangkat penyimpanan dan mungkin saja dipasangi perangkat tambahan atau periferal. Komputer jenis inilah yang paling banyak digunakan, baik itu di rumah, kantor, lembaga, kursus, sekolah, dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar komputer berdasarkan prosesor. Ada jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Perlu diketahui bahwa komputer tidak dibedakan kemampuannya berdasarkan ukuran fisiknya. Bukan berarti komputer yang kecil bentuknya berarti kecil pula kemampuannya. Yang A ada tower. Tower atau menara adalah yang biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja karena ukurannya yang relatif besar, sehingga memenuhi meja. Komputer ini biasanya banyak memiliki ruang di dalamnya dan banyak memiliki tempat untuk memasang kart tambahan atau expansion slot, sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai perangkat tambahan. Dan yang B ada desktop atau meja kerja. Adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer yang kita pakai sekarang ini adalah jenis desktop. C. Portable. Portable atau mudah dibawa-bawa adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop. Karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Komputer ini ditujukan bagi pengguna yang sering bertugas di lapangan, misalnya insinyur yang bertugas menyelesaikan suatu rumah atau peneliti yang mengumpulkan data di lokasi yang jauh dari kantornya. D. Notebook. Notebook atau buku catatan adalah komputer yang ukurannya sebesar buku catatan yang banyak dipakai oleh pelajar, mahasiswa, dan orang-orang bisnis. Notebook mempunyai ukuran yang sama dengan kertas kuarto, yaitu 8,5 kali 11 inci. Tebalnya berkisar 1 hingga 1,5 inci dan beratnya antara 1,5 sampai 6 kg, tergantung perangkat yang terpasang pada notebook. E. Subnotebook. Subnotebook adalah komputer yang ukuran ada di antara komputer notebook dan palmetop. Ukuran komputer ini sedikit lebih kecil dari notebook karena ada sebagian perangkat yang tidak dipasang, biasanya disk drive. F. Palmetop. Palmetop adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya sangat kecil, kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan kaset video beta. Komputer ini sering disebut handheld komputer. Komputer ini tidak memerlukan aliran listrik. Ini adalah contoh gambar komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik. Komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Berdasarkan pada data yang diolahnya, komputer dapat dibagi atas 3 bagian. A. Komputer analog.
Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel. Biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contohnya, komputer yang digunakan di rumah sakit untuk mengukur suhu, kecepatan suara, tegangan listrik, dan lain-lain. B. Komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif, huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, karakter-karakter khusus. Biasanya memerlukan bahasa perantara, contohnya komputer PC dan lain-lain. C. Komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dengan digital. Contohnya faksimil. 6 jenis kategori sistem komputer. Ada beberapa perbedaan jenis dari sistem operasi. Masing-masing dirancang untuk kebutuhan yang khusus. Sebagai contoh, satu komputer dirancang untuk pengguna akhir bisnis, yang lain untuk programmer dan engineer, dan khusus untuk teknologi tinggi, high technology lainnya. Kategori sistem komputer dimasukkan ke dalam 6 jenis, yaitu sistem single user dan workstation, sistem multitasking atau multitasking system, sistem server jaringan, network server system, sistem waktu nyata, real-time system, sistem kendali embedded control system, dan sistem terdistribusi distributed system. 1. Sistem single user dan workstation. Sistem single user dan multitasking mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa proses pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika Anda sedang mengetik, Anda juga dapat mendengarkan musik pada waktu yang bersamaan tanpa harus menghentikan pekerjaan Anda. Keuntungannya adalah bahwa penggunaan tidak lagi perlu menunggu untuk menyelesaikan satu pekerjaan, tetapi dapat bekerja dengan pekerjaan yang lain atau melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Workstation secara umum menyediakan sistem operasi multitasking single user karena workstation mempunyai kemampuan yang dapat dikonfigurasi untuk operasi multi-user. 2. Sistem multitasking. Sistem multi-user menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya. Sistem mainframe yang besar mampu mendukung 100 pengguna secara bersama-sama. Sistem multi-user membutuhkan penambahan sistem operasi pendukung untuk terminal berbagi, file-file login pengguna, prosedur, password, dan keamanan. 3. Sistem server jaringan. Server jaringan mirip seperti sistem multi-user. Server menyediakan layanan file, layanan print, layanan basis data untuk klien. Server juga bisa menyediakan berbagai layanan eksekusi program untuk klien, termasuk mendukung untuk startup sistem klien, terutama pada jaringan dengan klien yang kecil. Server jaringan yang besar sering kali rangkap atau double seperti sistem multi-user, dan ini sulit untuk menggolongkan sistem yang satu atau lainnya. 4. Sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata adalah sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Sistem waktu nyata dibutuhkan untuk aplikasi di mana satu atau lebih program untuk mengukur atau mengendalikan perangkat dan merespon di dalam mengendalikan waktu spesifik.
Sistem waktu nyata bisa digunakan untuk mengendalikan roket pada penerbangan luar angkasa atau mengukur waktu yang sensitif seperti pengukuran temperatur secara berkala pada reaktor nuklir. Yang kelima, sistem kendali embedded. Sistem kendali embedded adalah sistem khusus yang direncanakan untuk mengendalikan sebagai dari peralatan seperti automobil atau oven microwave. Perangkat lunak untuk sistem kendali embedded biasanya disediakan di dalam ROM. Meskipun demikian, beberapa fungsi dari sistem operasi mungkin masih bisa ditemukan pada sistem ini. Komputer yang mengendalikan automobil sebagai contoh membutuhkan fitur-fitur sistem multitasking. Ada beberapa sensor pengukuran yang menunjukkan masuknya CPU pada mobil dan beberapa perbedaan fungsi kendali untuk pengaturan. Layanan teknisi harus bisa menghubungkan sebuah terminal ke sistem untuk menganalisis mobil. Yang keenam, sistem terdistribusi. Perkembangan sangat cepat dan menonjol pada sistem terdistribusi. Kekuatan pengolahan didistribusikan secara komputer dalam jaringan. Internet dapat digunakan sebagai sistem terdistribusi. Program, file, dan basis data juga bisa dipisah-pisahkan. Program dapat dibagi ke dalam potongan-potongan fungsional. Komponen-komponen program bisa disimpan pada sistem yang berbeda dan dapat diakses dari mana saja. Beberapa sistem komputer modern menambahkan module sistem operasi untuk membuat pengolahan terdistribusi yang dapat dikerjakan dengan mudah dan praktis. Sistem client server seperti personal komputer yang perkembangannya begitu cepat, lebih powerful, dan lebih murah. Perancang merupakan cara dari arsitektur powerful dan lebih mudah. Perancang merubah cara dari arsitektur. Sistem terpusat. Terminal-terminal dihubungkan ke sistem terpusat yang sekarang digantikan oleh PC. Sebagai hasilnya, sistem terpusat sekarang bertindak sebagai sistem server untuk memenuhi permintaan yang digerakkan oleh sistem klien. Sistem server dapat dikategorikan sebagai server komputer dan server file. 1. Sistem server komputer menyediakan suatu interface untuk klien yang dapat mengirim permintaan untuk melakukan aksi dalam merespon aksi eksekusi mereka dan mengirim kembali hasilnya ke klien. 2. Sistem server file menyediakan sebuah interface sistem file di mana penggunaan dapat membuat, merubah, membaca, dan menghapus file. Sistem peer-to-peer. Ketika PC diperkenalkan pada tahun 1970-an, mereka dirancang untuk penggunaan personal dan secara umum mempertimbangkan komputer stand-alone. Secara virtual, semua PC modern dan workstation mampu menjalankan browser web untuk mengakses dokumen hypertext pada web. Sistem operasi seperti Windows, OS 2, macOS, dan Unix, yang sekarang juga termasuk sistem software, bahwa komputer dapat mengakses internet via local area network atau hubungan telepon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami dari kelompok 6 mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.